Berkaitan dengan fenomena yang terjadi, yang viral, sempat menjadi obrolan, berkaitan dengan pengucapan amin, lalu pengangkatan jari, teman-teman. Kalau kita melihat dalam rukun sholat, kata amin itu bukan bagian daripada rukun memang. Bukan bagian daripada pengucapan falafasan daripada amin, itu bukan daripada bagian daripada rukun. Sekiranya iya sunnah. Dan itu bukan sunnah abad, masih termasuk daripada sunnah hayat gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi, jika memang ada orang yang tidak melafazkan amin begitu, maka sholatnya tetap sah. Ini yang pertama. Yang kedua, pada keadaan orang yang sengaja tidak mengucapkan lafaz amin gitu ya. Dengan sengaja tidak mengucapkan lafaz amin, itu perlu dikonfirmasi dulu dengan tujuan apa. Nah, jangan sampai nanti mereka tidak melafazkan lafaz amin begitu ya. Karena alasan yang lain gitu. Jadi kalau mereka meyakini tidak melafazkan dengan amin dengan sengaja tanpa ada unsur-unsur rukhsah yang lain, maka mereka meninggalkan sunnah atau melepas satu daripada sunnah-sunnah Nabi. Nah, ini ada berarti satu pengajaran baru gitu. Hal-hal yang baru yang mereka buat begitu. Nah, ini yang kedua. Lalu bagaimana cara kita merespon hal ini? Ya kita respon komedi sajalah. Kita nggak perlu. Iya, kita nggak perlu lah untuk mengadukan ini gitu. Yang penting kita luruskan bahwasannya ini adalah bukan bagian daripada rukun dalam sholat, hanya sunnah. Tetapi perlu ditanya, jika memang ada orang yang sholat tidak melafazkan amin, ini dengan niat apa? Dengan tujuan apa begitu? Barangkali dia lupa, atau memang lagi pita suaranya sakit barangkali, panas dalam. Nah, kita berikan rukhsah, barangkali itu hanyalah rukhsah. Tetapi kalau ada i'tikad di dalam hati mengurangi sunnah, mengurangi ajaran-ajaran Nabi, nah ini perlu dirujuk kembali hal ini teman-teman. Barangkali saya secara pribadi tidak mungkin dan tidak mampu untuk menarik hukum daripada hal ini. Tapi ulama-ulama kita juga seperti Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad, beliau juga menyikapi ini secara komedi saja dengan Pak Anies ya, komedi saja dengan Pak Anies begitu. Berikut juga dengan 1 dan 2 jari gitu ya, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam ya, kami sebagai Islam, sebagai pemuda melihat hari ini juga ya sebatas itulah, sebatas hal yang menjadi komedi saja saya kira begitu. Tetapi kita sebagai pemuda menyikapi ini tetap seperti itu dan bijak juga. Lalu bagi teman-teman yang mendukung atau fanatik dengan 1 atau 2 calon yang lain gitu, ketahuilah yang kita dukung itu juga manusia, tidak lepas daripada kekhilafan. Jangan sampai kecintaan kita kepada manusia melebihi kecintaan kita kepada Allah, kan begitu? Kecintaan kita kepada manusia melebihi kecintaan kita kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fatarabbasu. Hati-hati gitu, hati-hati. Ancaman Allah dalam surat At-Taubah, fatarabbasu. Hati-hati kalian yang mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, maka siap-siap ancaman dari Allah. Bukti daripada kecintaan kita kepada Rasul adalah mengikuti sunnahnya. Sebagaimana mengucap amin, melafazkan amin, itu bagian daripada kesunahan. Masa gara-gara kita mencintai satu paslon, gara-gara kita mencintai sesuatu yang lain begitu, sehingga kita meninggalkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jelas bukti kecintaan kita kepada Rasulullah yaitu mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Berikut juga lafaz amin begitu teman-teman. Itu bagi yang muslim ya. Bagi yang non muslim mungkin perlu dibina dan betul kejelasan dari ulama yang bukan kami gitu ya. Barangkali itu Bang Aidul untuk menyikapi.